Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Tesa Ramadan dengan NIM 200-110 kelas TPA. Akan mencoba menjelaskan tentang sistem angkat atau Hastings system. Nah, yang pertama ada komponen sistem angkat, Hastings system. Pertama ada struktur penyangga atau supporting struktur. Supporting struktur berfungsi untuk menyangga peralatan-peralatan pengeboran dan juga memberi ruang yang cukup bagi operasi pengeboran. Supporting struktur terdiri dari drilling tower, derrick atau mast, serta substruktur dan rig floor. Yang kedua, ada peralatan pengangkatan atau hoisting system. Peralatan khusus untuk mengangkat, menurunkan, dan menggantung rangkaian pipa. Selanjutnya ada struktur penyangga atau supporting struktur. Yaitu ada substruktur ya. Substruktur adalah konstruksi kerangka baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor. Substruktur memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas dan di bawah lantai bor. Tinggi substruktur ditentukan oleh jenis rig dan ketinggian blowout preventer stok. Nah, substruktur mampu menahan beban yang sangat besar yang ditimbulkan oleh derrick atau mast. Peralatan pengangkatan meja putar, rangkaian pipa bor, drill pipe, drill collar, dan sebagainya, dan beban casing. Selanjutnya ada struktur penyangga atau supporting struktur, yaitu ada lantai bor. Lantai bor merupakan bagian penting dalam memperhitungkan kedalaman sumur, karena titik nol pemboran dimulai dari lantai bor. Lantai bor berada di atas substruktur dan berfungsi untuk pertama, menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil-kecil. Yang kedua, tempat berdirinya menara. Yang ketiga, mendudukan drawwalk. Yang keempat, tempat driller dan rotary helper. Dan untuk susunan lantai bor, yang pertama ada rotary table, yaitu memutar rangkaian pipa bor, drill pipe, drill collar, dan bit. Nah, selanjutnya ada rotary drive, yaitu meneruskan atau memindahkan daya dari drawwalk ke meja putar atau rotary table. Selanjutnya ada drawwalk, merupakan hoisting mechanism pada rotary drilling rig. Selanjutnya ada driller console, merupakan pusat instrumentasi dari rotary drilling rig. Setelah itu ada make up and break all tongs, yaitu kunci-kunci besar yang digunakan untuk menyambung atau melepas bagian-bagian drill pipe dan drill collar. Selanjutnya ada mouse hole, yaitu lubang dekat rotary table pada lantai bor, di mana drill pipe ditempatkan pada saat dilakukan penyambungan dengan keli dan rangkaian pipa bor. Setelah itu ada doghouse, merupakan rumah kecil yang digunakan sebagai ruang kerja driller dan penyimpanan alat-alat kecil lainnya.
Selanjutnya ada piper rem. Piper rem merupakan jembatan penghubung antara catwalk dengan rig floor, berfungsi sebagai lintasan pipa bor yang ditarik ke lantai bor. Terus selanjutnya ada catwalk, merupakan jembatan penghubung antara pipe rack dengan pipe rem, berfungsi untuk menyiapkan pipa yang akan ditarik ke lantai bor lewat pipe rem. Nah, yang terakhir ada hydraulic cat head, digunakan untuk menyambung dan melepas jika dipasang drill pipe yang besar atau drill collar akan ditambahkan atau dikurangkan dari drill string pada saat perjalanan masuk atau keluar dari sumur bor. Nah, dan selanjutnya ada struktur penyangga atau supporting struktur. Terdapat menara pemboran atau drilling tower, dan terdapat bagian-bagian menara yang penting. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang menara pemboran atau drilling tower. Nah, fungsi utama menara pemboran adalah untuk mendapatkan ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Oleh karena itu, tinggi dan kekuatannya harus disesuaikan dengan keperluan pemboran. Menara ini, jika dilihat, keempat sisinya akan memiliki konstruksi yang berbeda. Sisi di mana drawalk berada selalu berlawanan dengan pipe rem maupun pipe rack. Nah, mungkin penjelasan tentang menara pemboran seperti itu. Nah, saya juga akan menjelaskan juga nih tentang bagian-bagian menara yang penting. Yang pertama, ada ginpole, merupakan tiang berkaki 2 atau 3. Jadi tiang berkaki 2 atau berkaki 3. 3 seperti ini ya. Nah, berada di puncak menara, berfungsi untuk memberikan pertolongan pada saat menaikkan dan memasang crown block atau ginpole hanya dipasang menara type standar. Nah, selanjutnya ada water table, merupakan lantai di puncak menara yang berfungsi mengetahui bahwa menara sudah berdiri tegak. Selanjutnya ada cross bracing, berfungsi untuk menguatkan menara. Ada yang berbentuk K seperti ini K. Nah, atau berbentuk X. Bisa berbentuk ini, bisa berbentuk K. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada tiang menara, merupakan 4 tiang yang berbentuk menara, berbentuk segitiga sama kaki, berfungsi sebagai menahan terhadap semua beban vertikal di bawah menara dan beban horizontal, pengaruh angin, dan sebagainya. Selanjutnya ada girth, merupakan sabuk menara, berfungsi sebagai penguat menara. Dan yang terakhir ada monkey board, yaitu tempat kerja bagi para derrickman pada waktu cabut atau menurunkan rangkaian pipa bor, serta tempat menyandarkan bagian-bagian pipa bor yang kebetulan sedang tidak digunakan.
pada saat dilakukan cabut pipa. Monkey board terletak di tengah-tengah ketinggian menara pemboran. Kru yang bekerja di monkey board disebut monkey man. Nah, jadi lokasinya itu di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ini tuh ada sebuah space atau ruangan gitu. Nah, di gambar terdapat ya contoh gambarnya itu seperti ini gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ada jenis-jenis menara. Nah, untuk jenis-jenis menara ini tidak dapat. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit ya tentang jenis-jenis menara. Jenis menara ini tidak dapat didirikan dalam satu unit, tetapi sistem pendiriannya disambung satu persatu atau per bagian. Demikian, jika dipindah, harus melepas dan memasang bagian-bagian tersebut, kecuali untuk jarak yang tidak terlalu jauh dapat digeserkan. Menara jenis ini banyak digunakan untuk pemboran dalam, di mana membutuhkan lantai yang luas untuk tempat pipa. Pemboran di tengah-tengah kota, daerah pegunungan, dan pemboran di lepas pantai di mana tidak tersedia cukup ruang untuk mendirikan satu unit penuh. Nah, jenis menara yang pertama ada menara tipe standar atau DERI. Selanjutnya ada menara tipe MAS. Nah, tadi itu penjelasan tentang menara tipe standar atau DERI. Nah, untuk menara tipe portable atau MAS, yaitu jenis menara ini posisinya berdiri vertikal atau hampir vertikal. Terdiri dari bagian yang dikaitkan satu sama lain dengan las atau sekrup. Biasanya terdiri dari 2 tingkat. Tipe menara ini dapat didirikan sebagai unit menara penuh. Menara ditahan oleh teleskoping dan diperkuat oleh tali-tali yang ditambatkan secara tersebar. Tipe menara ini jika dibandingkan dengan menara standar mempunyai kelebihan karena lebih murah, mudah, dan cepat untuk mendirikannya, serta biaya transportasi murah. Tetapi penggunaannya terbatas pada pemboran yang dangkal. Seperti itu. Selanjutnya ada peralatan pengangkat hoisting peralatan pengangkatan atau hoisting equipment. Ada drawok. Dan untuk drawok merupakan otak dari suatu unit pemboran. Karena melalui drawok ini seorang driller dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Sebenarnya drawok merupakan suatu sistem transmisi yang kompleks. Sebagai gambaran adalah seperti sistem transmisi pada mobil gearbox. Drawok akan berputar bila dihubungkan dengan prime mover atau mesin penggerak. Nah, drawok terletak di belakang derrick atau juga berada di dekat meja putar. Dan konstruksi drawok tergantung dari beban yang harus dilayani. Biasanya didesain dengan horsepower atau HP dan kedalaman pemboran, di mana kedalaman di sini harus disesuaikan dengan ukuran drill pipe-nya. Nah, dilanjutkan saja dengan komponen utama drawwork. Yang pertama ada revolving drum, merupakan suatu drum untuk menggulung kabel bor atau drilling line-nya. Selanjutnya ada braking system, yaitu terdiri dari rem mekanis utama dan rem pembantu hidrolis atau listrik, berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan gerakan kabel bor. Yang ketiga ada rotary drive. Rotary drive berfungsi untuk meneruskan tenaga dari drawok ke meja putar.
Nah, selanjutnya yang terakhir ada cat heads. Berfungsi untuk mengangkat atau menarik beban-beban ringan pada rig floor. Dan juga berfungsi untuk menyambung atau melepas sambungan pipa bor. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada peralatan pengangkatan atau hoisting equipment. Terdapat overhead tools. Nah, overhead tools merupakan serangkaian peralatan yang menunjang operasi pemboran. Overhead tools terdiri dari crown block, traveling block, hook, dan elevator. Nah, untuk crown block, saya di sini akan mencoba menjelaskan sedikit tentang terdirinya overhead tools. Yang pertama ada crown block, merupakan kumpulan roda yang ditempatkan pada puncak menara sebagai blok yang diam. Crown block berfungsi untuk melilitkan tali-tali pemboran dan sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja. Nah, crown block berupa katrol-katrol pada puncak menara yang dihubungkan pada traveling block dengan menggunakan drilling line untuk meringankan beban pengangkatan berbagai peralatan pemboran. Traveling block merupakan susunan pul-pul di mana tali baja dililitkan. Hal ini memungkinkan traveling block berjalan naik, turun di bawah crown block dan di atas rig floor. Nah, yang kedua ada traveling block. Merupakan kumpulan roda yang digantung di bawah crown block di atas lantai bor yang berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Yang ketiga ada hook. Berfungsi untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Hook terletak di bawah traveling block. Yang keempat ada elevator, merupakan klem atau penjepit yang ditempatkan atau digantungkan pada salah satu sisi traveling block atau hook dengan elevator legs. Elevator berfungsi untuk menjepit atau memegang drill pipe dan drill collar bagian demi bagian sehingga dapat dimasukkan atau dikeluarkan ke dalam lubang bor. Nah, untuk peralatan pengangkatan hoisting equipment, terdapat drilling line. Drilling line berada di dekat drawwalk. Drilling line menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkatan karena tali ini dililitkan secara bergantian melalui crown block dan pulley traveling block. Kemudian digulung pada revolving drum yang berputar. Dan untuk susunan ring line, yang pertama ada rivet drilling line, tali yang melewati roda-roda crown block dan roda-roda traveling block. Yang kedua ada dead line, tali tidak bergerak yang ditambatkan pada substruktur atau tali mati. Selanjutnya, yang ketiga ada deadline anchor. Biasanya ditempatkan berlawanan atau berseberangan dengan drawalk, diklem pada substruktur. Dan yang terakhir, yang keempat ada storage or supply. Biasanya ditempatkan pada jarak yang dekat dengan ring.
Nah, untuk peralatan-peralatan lain nih, ada yaitu Sunline. Nah, untuk Sunline gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar Sunline nomor 1 ya. Ntar saya hapus lagi dulu. Oke. Nah, untuk penjelasan Sunline. Sunline itu fungsi dan letaknya hampir sama seperti drilling line. Jadi lanjut ke yang kedua, yaitu tong. Untuk gambarnya ini nih. Ini gambar tong. Saya kasih coretannya. Ini gambar tong. Untuk nomor 2. Dan untuk penjelasannya, tong merupakan kunci pas untuk mengencangkan atau melonggarkan koneksi pada drill string atau untuk membuka dan menutup pada rangkaian pipa bor. Nah, untuk yang ketiga ada dog house. Nah, untuk dog house gambarnya ini nih. Di bawah tong ya. Nah, untuk gambarnya itu. Untuk penjelasannya, dog house itu berfungsi untuk memberikan tempat kepada para driller beristirahat pada waktu istirahat atau jam makan siang. Nah, doghouse ini berada di atas rig floor. Doghouse merupakan rumah kecil yang digunakan sebagai ruang kerja driller dan penyimpanan alat-alat kecil lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat ada catwalk. Untuk catwalk, gambarnya itu yang ini nih. Mana sih? Bentar. Saya pakai warna yang cerah aja ya biar jelas. Nah, untuk catwalk yang ini nih. Yang ini catwalk. Gambarnya seperti ini ya. Nah, untuk penjelasannya, catwalk merupakan wadah untuk meletakkan pipa-pipa pemboran sebelum diletakkan di lereng pipa. Dan untuk letaknya berada di depan ring. Nah, setelah itu ada yang kelima itu ada V-ram. Untuk gambarnya, pinggir catwalk. Nih, saya kasih tanda lagi ya. Nah, ini V-ram. Dan penjelasannya, V-ram merupakan jembatan antara catwalk dan rig floor. Berfungsi sebagai lintasan drill pipe yang akan ditarik ke rig floor. V-ram terletak berdekatan dengan catwalk. Nah, yang keenam ada top drive. Top drive ini gambarnya pinggir V-ram. Nih, saya kasih tanda lagi ya. Nah, ini untuk V-ram. Ini untuk top drive maksud saya. Nah, untuk penjelasannya, top drive merupakan teknologi yang digunakan dalam pemboran khususnya dalam hoist dan rotary system dengan menggunakan putaran dari motor dalam top drive sehingga tidak perlu menggunakan rotary table. Nah, yang ketujuh ada link. Link gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar link. Dan untuk penjelasannya, link berfungsi sebagai pengait antara hook dan elevator dan berlokasi di dekat hook. Ruang kerja link adalah hanya sebagai penggantung saja. Link dirangkai dengan elevator seperti pada saat round trip. Oke.
rig, selanjutnya ada prosedur rig up dan rig down. Nah, untuk prosedur rig up dan rig down, nah, saya akan mencoba menjelaskan sedikit ya. Nah, untuk rig up adalah merangkai peralatan pengoboran di lokasi dan mendirikan menara. Peralatan-peralatan yang sudah dipasang perlu diperiksa dengan teliti tentang kekuatan sambungannya dan kelengkapannya untuk menghindari kecelakaan yang dapat merusak peralatan dan kemungkinan menimpa pekerja. Nah, tahap pertama dari rigging up adalah mulai memasang substruktur langsung setelah pembuatan selar selesai. Pada saat pemasangan substruktur telah siap dan landasan dari rig telah dipasang, prime mover dan drawalk telah dipasang, posisinya kemudian dicoba untuk segera dapat digunakan dan dijalankan. Nah, tahap selanjutnya melaksanakan pemasangan overhead tools pada posisinya setelah pemasangan drilling line selesai. Salah satu ujungnya disambungkan pada drawalk. Nah, seperti itu untuk penjelasan rig up. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang rig down. Nah, untuk rig down merupakan suatu proses perubahan menara bor dan memisahkan bagian-bagian peralatan rig pemboran siap untuk dipindahkan atau moving. Pelaksanaan rig down dilakukan apabila operasi pemboran telah selesai dan dinyatakan rilis. Rig direbahkan untuk melakukan kegiatan selanjutnya seperti maintenance rig dan pemindahan rig atau moving rig. Dan untuk langkah-langkah rig down, yang pertama lakukan pembongkaran BOP, kemudian pasang kembali wellhead. Yang kedua ada menurut perangkat di atas floor seperti top drive, drill string, peralatan handing tools, drill console, doghouse lantai bor, power long, rotary long, pitch kelly, swivel, manifold, stem pipe, dan paravidor. Yang ketiga ada melepaskan tangga dan catwalk. Yang keempat mengendurkan sling pada patok labrang. Yang kelima lay to drawalk, yaitu menurunkan drawalk. Yang keenam merebahkan menara, seperti itu. Dan untuk aturan atau SOP menginstal rig. Yang pertama ada semua alat pemboran dan rig harus sudah lulus sertifikasi dan dapat dipastikan layak pakai atau tidak ada kerusakan. Yang kedua, tenaga kerja yang dipakai pada saat instalasi rig harus tenaga kerja ahli yang kompeten dan sudah dinyatakan lulus sertifikasi ahli. Yang ketiga, ada pengecekan accessibility rig move seperti pengecekan jalan yang akan dilalui seperti memperhatikan ranting-ranting pohon dan benda-benda yang dapat mengganggu saat moving rig dan kondisi jalan yang licin, becek, dan berlumpur. Yang terakhir, ada pengecekan pada lokasi pemboran seperti mengunjungi lokasi yang akan didrill dan melihat sekitar lokasi untuk melakukan aktivitas dari mulai pemasangan hingga pemboran selesai. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, apabila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.